Di video kali ini, kita akan belajar membuat user penatausahaan dengan menggunakan user kepala SKPD atau OPD selaku pengguna anggaran, yang dimana kepala SKPD atau OPD nanti akan membuat user seperti user PPTK, PPK SKPD, Kasubag program, dan operator SKPD, sehingga mereka nanti bisa login ke dalam aplikasi penatausahaan. Oke, baiklah, kita langsung saja ke aplikasi. Seperti biasanya, kita login di Sistem Informasi Keuangan Daerah di menu ini. Lalu kita masukkan user dan password menggunakan user kepala SKPD atau kepala OPD. Setelah diisi, maka kita klik login tombol ini. Di sini kita menggunakan tahun 2021. Saya klik. Selanjutnya kita klik menu ini, maka carilah menu penata usahaan yang ini. Terkadang pada saat kita mengklik menu ini atau penata usahaan ini, sistem tidak menampilkan menu penata usahaan. Tampilnya seperti ini. Jadi solusinya ialah kita harus membuka tab baru di browser. Seperti ini. Dan masukkanlah alamat URL tersebut. Kalau kita lihat, ini merupakan link atau domain untuk mengakses menu penata usahaan. Kemudian kita tekan enter, maka sistem akan otomatis masuk ke menu penata usahaan. Lalu kita inputkan di sini NIP kepala SKPD dan ID daerah, lalu ID SKPD. Caranya seperti berikut. Ini merupakan NIP kepala SKPD, lalu kita ikuti dengan ID daerah. Untuk mendapatkan ID daerah dan ID SKPD, kita klik kembali aplikasi SIPD yang berwarna merah ini, dan carilah kode tersebut di sini. Ini merupakan kodenya. Lalu kita pastekan di sini. Dan kita ganti yang ini. Lalu kita masukkan passwordnya di sini menggunakan user pada saat kita login di SIPD yang berwarna merah. Dan ini pilihlah 2021, lalu klik login. Lalu user tersebut telah berhasil login ke halaman menu kepala pimpinan atau kepala SKPD. Ini merupakan solusi yang ampuh apabila SKPD Bapak Ibu tidak bisa login ke halaman penatausahaan selaku kepala pimpinan atau kepala SKPD. Oke, saya logout dulu. Dan saya close. Di sini kita akan coba login kembali ke menu penatausahaan. Apabila berhasil, sistem akan langsung mendirect ke halaman tadi. Maka tampilan pun sama seperti tadi. Untuk informasi statistik yang ini tidak tampil, kita abaikan saja karena kemungkinan aplikasi ini dalam tahap pengembangan. Untuk melihat menu apa saja yang ada di user kepala SKPD, kita bisa scroll ke kiri. Di sini ada dashboard, lalu pengaturan, dan penatausahaan pengeluaran. Berhubung video ini kita hanya membahas tentang cara membuat user, maka kita klik menu pengaturan. Lalu kliklah menu kelola user. Di menu kelola user ini memiliki 3 tab, yaitu pengaturan user, list, dan list rule. Di mana untuk pengaturan user ini digunakan untuk menginputkan data-data baru.
Untuk jabatan memiliki 6 tingkatan, di mana tingkatan-tingkatan tersebut memiliki akses user login yang berbeda. Berikut akses login berdasarkan tingkat jabatan. Kemudian kita scroll ke atas kembali. Lalu untuk list user, ini merupakan data yang pernah kita input di pengaturan user tadi, sehingga akan tampil di list ini. Untuk bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan bendahara lainnya itu diinput oleh user tim TAPD selaku BPKAD atau selaku TAPD keuangan. Lalu Bapak Ibu bisa mengajukan nama-nama bendahara ke tim TAPD tersebut. Nanti tim TAPD keuangan atau BPKAD akan menginput nama-nama bendahara tersebut dan kemudian akan tampil di list menu Bapak Ibu. Dan untuk role ini, di sini kita bisa melihat untuk tingkat akses level berdasarkan user yang kita inputkan di jabatannya. Kita klik PPTK, maka di sini kita bisa lihat untuk role aturannya atau menu-menu yang akan tampil di user tersebut. Saya kembali lagi ke list user. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginput operator OPD. Terlebih dahulu, Bapak Ibu harus mempunyai data seperti berikut. Sebagai contoh, saya memiliki 3 data yang dimana ada 2 data yang telah saya input dan 1 data yang belum saya input. Oke, kita klik pengaturan user. Kita masukkan NIP. Lalu nama lengkap. Nomor HP bisa dikosongkan saja atau ketikkan 0. Lalu untuk pangkatnya, kemudian golongan, dan NPWP SKPD. Di sini merupakan NPWP SKPD, bukan NPWP untuk per orang. Kemungkinan NPWP SKPD itu sama untuk operator-operator lainnya. Lalu kita pilih jabatan berdasarkan akses level yang akan login digunakan. Untuk jabatan level Kasubag program ini digunakan untuk menginputkan RAK atau rencana anggaran kas. Di sini saya akan mengeset sebagai operator. Dan untuk SKPD otomatis akan terisi berdasarkan akses loginnya dan alamat SKPD. Ini merupakan alamat SKPD, bukan alamat untuk personal. Lalu untuk bank pembayaran ini tidak bisa diisi. Dan nomor rekening juga tidak bisa diisi, kita abaikan saja. Lalu masukkanlah username. Untuk username gunakanlah kode unik seperti berikut ini. Gunakanlah user yang unik karena apabila kita menggunakan user seperti biasanya, kemungkinan user tersebut telah dipakai oleh Pemda lain. Karena di sini untuk link penatausahanya bersifat global atau diakses seluruh Pemda. Lalu kita masukkan password, kemudian ulangi lagi password tadi.
Lalu kita cek kembali apakah data tersebut telah diinput semua. Setelah kita anggap benar, maka klik simpan. Apabila berhasil disimpan, maka kita bisa melihatnya di list user. Ini merupakan user yang telah kita inputkan tadi. Lalu bagaimana cara untuk mengeditnya apabila ada kesalahan berdasarkan nama pegawai atau user atau lainnya? Kita klik mengedit. Di sini Bapak Ibu bisa mengeditnya, kecuali seperti jabatan, SKPD, bank pembayaran, dan nomor rekening. Setelah diedit, klik tombol simpan. Lalu untuk mengubah atau mengedit usernya, klik ini, yang pojok kanan ini. Lalu kita bisa memasukkan password lama dan menggantinya password baru. Lalu klik simpan. Di aplikasi penatausahaan ini belum menyediakan untuk mereset password apabila kita lupa password. Jadi untuk mengatasi hal tersebut ialah kita mesti menghapus user tersebut lalu menginputkannya kembali. Untuk user yang kita daftarkan ini bisa login langsung ke SIPD yang berwarna biru atau SIPD untuk penatausahaan. Tetapi untuk user kepala SKPD, untuk mengakses menu penatausahaan harus login ke aplikasi SIPD yang berwarna merah atau SIPD perencanaan dan penganggaran. Sehingga nanti akan didirect ke halaman penatausahaan. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Apabila ada saran atau masukan untuk kami, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.